Hai guys, kita ketemu lagi dalam video saya kali ini untuk materi mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen perkantoran modern. Di mana ini adalah kelanjutan dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai kearsipan. Oke? Yang pertama adalah pengertian dari kantor. Kantor itu apa sih? Kantor itu merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian atau penyampaian data maupun informasi maupun laporan maupun surat menyurat dan sebagainya. Ya. Nah, itu pengertian dari kantor. Nah, selanjutnya ada pengertian dari manajemen perkantoran. Nah, kita lihat di sini pengertian manajemen perkantoran dari ahlinya. Ya. Nah, kita ambil salah satu contoh dari menurut William dan Edwin. Di mana menurut William dan Edwin, manajemen perkantoran itu sebagai suatu fungsi yang merupakan cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien bila mana dan dimanapun pekerjaan itu harus dilakukan. Ya, itu pengertian manajemen perkantoran menurut ahlinya William Leffingwell dan Edwin Robinson. Next, selanjutnya adalah kegiatan apa saja sih di dalam pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern itu, ya. Banyak sekali sebenarnya. Tetapi kita ambil yang secara umumnya saja. Yang pertama yaitu menerima informasi. Nah, contoh dari bentuk menerima informasi ini seperti kita di perkantoran itu menerima surat, ya, menerima panggilan telepon, menerima faktur maupun menerima laporan, ya, dari berbagai kegiatan yang ada di dalam organisasi maupun di kantor tersebut. Nah, yang kedua itu adalah merekam informasi. Nah, contoh dari kegiatan merekam informasi ini seperti kita melakukan pengarsipan terhadap surat menyurat, ya, melakukan perekaman panggilan telepon, melakukan pengarsipan faktur dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mengatur informasi. Nah, contoh dari mengatur informasi ini adalah bagaimana cara administrasi di perusahaan atau di perkantoran itu maupun bidang-bidang lain maupun unit-unit kerja lain itu melakukan penyiapan dalam membuat laporan, ya. Laporan keuangan atau laporan kegiatan, laporan perjalanan yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing. Yang selanjutnya adalah memberi informasi. Nah, memberi informasi di sini yaitu adalah bagaimana kita memberikan informasi, ya, atau memberikan laporan atau memberikan bukti, faktur atau bukti nota bila mana pihak lain di dalam kantor maupun atasan kita maupun manajemen memintanya, ya. Maka kita bisa memberikan informasi dalam bentuk tertulis maupun rekaman. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern yaitu melindungi aset. Nah, di sini melindungi aset adalah bagaimana pihak-pihak di dalam kantor maupun manajemen maupun atasan pimpinan itu bagaimana mereka melindungi aset penting dalam perusahaan, misalnya hasil rekaman yang vital, maupun misalnya mengamankan uang tunai dalam brankas, maupun bagaimana mereka melakukan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen vital perusahaan. Itu adalah bagian dari melindungi aset. Next, selanjutnya ada peranan pokok administrasi. Ya, peranan pokok administrasi itu yang pertama yaitu melayani pelaksanaan pekerjaan operasional untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.
ya. Jadi administrasi ini adalah membantu supaya kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan ada sistem administrasi yang baik, sistem manajemen yang baik, maka mereka saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan dalam membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan. Nah, administrasi yang baik, pelaporan yang baik, manajemen yang baik itu sangat penting bila mana para pimpinan akan melakukan rapat dan mereka membutuhkan laporan dan laporan tersebut sudah teradministrasi dengan baik, maka laporan tersebut dapat digunakan oleh para pimpinan ini untuk mengambil sebuah keputusan yang penting menyangkut perusahaan. Ya, itu contohnya. Yang ketiga adalah membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan. Nah, administrasi yang baik, tadi saya sudah sebutkan, manajemen yang baik, sistem kearsipan yang baik, itu akan memudahkan pekerjaan di perkantoran. Sehingga akan membuat pekerjaan yang tadi memakan waktu yang lama dengan sistem administrasi yang baik dan terdokumentasi maupun sistem administrasi dan kearsipan yang sudah tertata rapi itu dapat memperlancar pekerjaan perkantoran. Selanjutnya adalah kegiatan di kantor itu juga ada yang namanya korespondensi, ya. Nah, apa sih korespondensi? Itu adalah surat menyurat. Nah, di sini pengertian dari surat. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari satu pihak, ya, bisa dari orang pribadi dan ke pribadi, dari instansi ke instansi, dari organisasi yang satu ke organisasi yang satu kepada pihak lain, ya, kepada pihak pribadi yang lain, kepada instansi yang lain maupun organisasi pemerintahan maupun swasta. Itu adalah pengertian dari surat. Kalau di kantor maupun di perusahaan-perusahaan swasta itu erat sekali yang namanya dengan surat dinas, ya. Nah, ada beberapa fungsi surat dinas secara umum. Yang pertama, tuh surat dinas itu sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Nah, sebagian surat dinas itu resmi, di mana di dalam surat dinas itu lengkap mulai dari kop suratnya sampai isi suratnya berbentuk resmi. Nah, kenapa dibilang sebagai duta atau wakil penulis? Karena sudah jelas di kop surat itu adalah itu berisi tentang perusahaan, alamat perusahaan dengan jelas. Jadi ketika kita mendapat surat dinas, oh kita tahu bahwa ini dari perusahaan mana, bahwa ini dari kantor mana. Ya. Karena sudah jelas di situ ada keterangan kop suratnya, ada nomor suratnya, ada lampirannya dan sebagainya. Yang kedua, surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Nah, seperti surat-surat pada umumnya, surat dinas juga itu wajib diarsipkan. Mana tahu suatu hari surat-surat tersebut akan digunakan kembali. Selanjutnya, surat dinas sebagai pedoman kerja. Nah, contoh surat dinas yang sebagai pedoman kerja ini yaitu seperti surat keputusan, ya, ataupun surat instruksi. Itu contoh dari surat dinas sebagai pedoman kerja. Nah, yang selanjutnya, surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih. Nah, contoh surat dinas yang resmi yang sebagai bukti tertulis hitam di atas putih yaitu contohnya adalah surat-surat perjanjian, ya. Selanjutnya, surat dinas sebagai alat bukti tentang yang dikomunikasikan, yang selanjutnya sebagai alat bukti sejarah. Seperti contohnya pada surat-surat tentang perubahan suatu lembaga, perubahan bentuk suatu perusahaan, ya, maupun perkembangan suatu instansi secara yuridis dan administratif. Oke guys, itu beberapa fungsi dari surat dinas. Sebenarnya masih banyak sekali fungsi-fungsi surat dinas yang lainnya,
ya. Nah, next, this is your homework. Yang pertama, ya, carilah jenis-jenis bentuk surat dinas. Ya, carilah jenis-jenis bentuk surat dinas yang resmi. Minimal 6. Yang kedua, dari bentuk-bentuk surat dinas tersebut, Anda diminta untuk membuat surat dinas menurut masing-masing bentuknya. Ya, minimal 6 juga. Oke. Misal, saya kasih contoh, misal bentuk surat dinas resmi ada 1, full block style. Ya. Nah, Anda jelaskan apa yang dimaksud full block style. Yang kedua ada semi block style atau hanging paragraph dan sebagainya. Ya, jadi apa yang dimaksud hanging paragraph, apa yang dimaksud full block style, apa yang dimaksud semi block style. Nah, dari bentuk-bentuk resmi ini Anda buatlah karya Anda sendiri, surat dinas lengkap dengan kop suratnya, nomor suratnya, perihal, dan ditulis menurut bentuk yang resmi. Ya, misalnya untuk saya kasih contoh 1, untuk bentuk block style buat surat permohonan lengkap dengan kop suratnya, isinya, dan sebagainya. Oke, itu tugas Anda, di mana Anda harus tulis tangan tugas Anda ini. Kemudian jangan lupa silakan Anda buka Google Classroom untuk petunjuk lebih jelasnya, ya. Dan tugas-tugas tersebut tetap akan dikirimkan melalui sarana Google Form. Oke, pastikan Anda mengisi dan melengkapi Google Form Anda, karena dari situ akan terdeteksi kehadiran Anda dari minggu ke minggu. Okay guys, enjoy your study at home. And if you like this education video, please subscribe ya. Okay, bye-bye.